Baik, halo kawan sastra, berjumpa lagi dan selamat datang di Podcast Sastra bersama saya Ahmadul Rafansyah sebagai pemandu acara kalian. Podcast ini akan membahas dan mengulik segala hal yang berbau sastra. Nah, kawan sastra sekalian, pada malam hari ini kita telah kedatangan dua bintang tamu yang sungguh cantik jelita. Yang pertama ada Mbak Talita dan juga ada Mbak Fiska. Mungkin kepada Mbak Talita dan Mbak Fiska bisa perkenalkan diri kepada kawan sastra yang ada di rumah terlebih dahulu. Hai kawan sastra, perkenalkan nama saya Fiska Rofiko Putri, mahasiswa PBSI Universitas Jember semester 5. Salam kenal kawan sastra semua. Ya, salam Kak. Salam kenal. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Talita Kristina. Kesibukan saya saat ini adalah menjadi mahasiswa di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5. Sama seperti Mbak Fiska. Salam kenal. Ya, salam kenal Mbak Talita. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya ya, kawan sastra, kedua Mbak ini merupakan mahasiswa PBSI Universitas Jember. Nah, menurut Mbak-Mbak sekalian ini, yang mata kuliah yang paling berkesan di hati Mbak ini di semester 5 ya, apa ya kalau boleh tahu? Iya, untuk matkul yang berkesan di semester 5 ini mungkin ada beberapa ya. Dan salah satu matkul yang cukup berkesan adalah stilistika. Stilistika ini sendiri mungkin bagi masyarakat awam, jika sudah paham dan mengerti pengertian dari matkul ini akan merasa tidak asing. Tapi jika baru pertama kali mendengar, mungkin teman-teman bakal bertanya, apa ini, apa? Jadi di semester 5 ini yang cukup berkesan sih menurut saya ya, yaitu matkul stilistika. Jadi seperti itu. Nah, menarik. Jadi telah dibuskan ya kawan-kawan sastra di rumah. Hari ini kita akan membahas stilistika. Nah, terkait stilistika nih, ini merupakan bahasan yang cukup menarik. Karena yang saya ketahui, stilistika ini membahas tentang penggunaan bahasa. Bukan seperti itu ya, Mbak Fiska sekalian? Stilistika ini sebenarnya nggak mencakup itu saja ya, luas sekali bahasannya. Salah satunya itu struktur batin, struktur fisik, sama konkret bahasa. Jadi seperti itu. Menarik. Nah, agar kawan sastra di rumah lebih mudah memahami, nah saya saat ini sudah menyiapkan sebuah puisi yang akan kita bahas unsur stilistikanya. Nah, puisi ini berjudul Kepada Peminta-minta karya Hairil Anwar. Nah, tentu dong puisi ini sudah tidak asing lagi di telinga mbak-mbak sekalian. Nah, sebelum kita menyentuh puisinya nih, alangkah baiknya kita mengetahui siapa sih penciptanya. Nah, dalam konteks ini ialah Hairil Anwar yang merupakan salah satu sastrawan besar di Indonesia. Bukankah seperti itu ya, Mbak Fiska? Iya, seorang sastrawan Hairil Anwar ini seorang sastrawan yang terkenal di angkatan 45 ya. Bahkan beliau seorang pelopor di angkatan tersebut. Lahir di Medan 22 Juli 1922. Salah satu karyanya terkenal itu puisi Aku ya, tetapi juga tidak kalah eksis sih puisi-puisi yang lainnya gitu. Baik. Nah, kita kan sudah membahas tentang biodata sang pengarang. Nah, lalu kita akan melanjutkan nih kepada puisi kepada peminta-minta. Nah, seperti yang dikatakan Mbak Fiska sebelumnya, dalam stilistika ini ada struktur fisik, struktur batin, lalu ada juga kata konkret ya. Nah, lalu mungkin kepada Mbak Talita bisa menjelaskan apa sih struktur batin itu? Ya, jadi struktur batin dalam
kenal nih, yaitu diantaranya adalah tema, perasaan, nada, dan Hmm. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau dilihat nih dalam puisi kepada peminta-minta, jadi struktur batin yang ada dalam puisi tersebut apa saja ya, Mbak? Kalau bisa dicontohkan dalam puisinya. ya baik. Seperti yang ditanyakan oleh Saudara Anas ya, saya akan memberikan contoh mengenai struktur batin yang terdapat dalam puisi kepada peminta. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di dalam struktur batin terdapat tema, perasaan, nada, dan amanat. Dan tema yang diambil pada puisi Chairil Anwar ini menceritakan tentang seseorang yang miskin yang tidak memiliki apa-apa. Penyair menekankan pandangannya kepada sang peminta-minta, bagaimana sikapnya terhadap kaum melarat. Pada baris ketiga, tapi jangan tentang lagi aku menunjukkan sikapnya yang merasa nyaman dengan kehadirannya. Penyair mengungkapkan semua yang terjadi telah diketahui. Hal ini tertuang pada baris kelima, 6, dan 7, yaitu jangan lagi kau bercerita, sudah tercecer semua di muka dengan nanah yang meleleh dari muka semua itu. Telah terjadi dan diketahui. Itu untuk tema yang ada pada puisi kepada peminta-minta karya Chairil Anwar. Yang selanjutnya adalah perasaan. Perasaan yang ditekankan pada puisi ini adalah rasa benci seorang Chairil Anwar terhadap peminta-minta. Perasaan menyerah dan merasa bersalah atas dosa yang sudah diperbuat. Hal ini dikemukakan pada baris kedua, yaitu menyerahkan diri dari segala dosa. Muncul perasaan terganggu dan kurang simpati terhadap si peminta-minta. Selain itu, Chairil Anwar juga menunjukkan sikapnya yang jengkel kepada si peminta-minta. Sikap yang terlalu menyerah pada keadaan hidup dan begitu menunjukkan kepedihannya dan kemelaratannya. Untuk nada yang terdapat pada puisi kepada si peminta-minta ini, Chairil Anwar menggambarkannya dengan nada yang cukup sinis. Nada yang di dalamnya terdapat kebencian Chairil Anwar kepada peminta-minta ini. Hal ini muncul pada baris puisi, ikut lagi kau bercerita, sudah tercacar semua di muka, nana meleleh dari muka, sambil di jalan kau usap juga. Nada sinis ini menekankan rasa bencinya Chairil Anwar kepada peminta-minta. Ia menyindir pada tingkah si peminta-minta yang terlalu melebih-lebihkan perasaan yang diderita oleh peminta-minta tersebut. Dan yang terakhir dari yang sudah saya jabarkan adalah amanat. Dalam puisi ini, Chairil Anwar memiliki sikap ekspresionis membuat sajian puisi yang ekspresif. Ia mengemukakan sikapnya terhadap si peminta-minta. Chairil Anwar menunjukkan sikap sosial dan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Sikap ini cukup kritis ya untuk seorang Chairil Anwar karena ia menggambarkan tentang sesungguhnya kehidupan rakyat miskin dan kaum melarat. Dengan demikian mampu menyampaikan pesan secara tidak langsung kepada pembaca bagaimana sikap dan perilaku yang harus dilakukan. Jadi kurang lebih seperti itu untuk struktur batin pada puisi kepada peminta-minta karya Chairil Anwar. Gitu. Wah, sungguh lengkap ya, kawan sastra di rumah. Nah, tadi itu merupakan penjelasan terkait struktur batin dalam puisi kepada peminta-minta karya Chairil Anwar. Nah, selanjutnya untuk Mbak Fiska nih, struktur fisik itu seperti apa ya kalau boleh tahu, Mbak Fiska? Ya, struktur fisik puisi itu unsur pembangunan puisi yang bersifat fisik atau nampak dalam bentuk susunan kata-katanya. Nah, salah satunya itu ada diksi dan citraan. Ada diksi dan juga citraan. Lalu struktur fisik yang terdapat dalam puisi tersebut, bagian mananya ya kalau bisa dijelaskan, Mbak? Kalau boleh tahu ya, Mbak ya? Oke, yang pertama di sini ada diksi ya. Diksi itu kata-kata dalam puisi kepada peminta-minta mempunyai makna kiasan yang perlu dipahami secara seksama. Tokoh aku dan dia memerlukan
interpretasi tersendiri dalam menentukannya. Penggunaan kata konotatif pada puisi cukup menjadi perhatian. Dalam puisi penyair memakai kata-kata tertentu untuk mengungkapkan sesuatu. Penggunaan kata konotatif dalam hal ini menimbulkan efek estetik nih. Sesuai judul puisi ini memakai kata konotasi. Misal pada baris keempat nanti, darahku jadi beku. Hal ini merupakan makna konotasi yang perlu penafsiran. Pilihan kata dalam puisi ini memiliki efek kecewa, menyerah, letih, sedih, dan terluka. Hal ini terlihat dari pemakaian kata yaitu menyerahkan diri, tentang luka, tercacar, meleleh, menghempas, mengerang, merabah, bahkan menatas. Lalu yang kedua ada citraan. Citraan dalam karya sastra ini berperan menimbulkan pembayangan imajinatif bagi pembaca. Pada umumnya, citraan refleksi melalui bahasa kias. Pada puisi ini, pengarang memanfaatkan citraan untuk menghidupkan imajinasi pembaca melalui ungkapan langsung. Citraan visual terlihat pada baris ke-1 dan ke-10, yakni menghadap dan memandang. Citraan perabaan pada baris ke-8, yakni kata usap. Citraan pendengaran pada baris 9 dan ke-16, yakni kata bersuara dan mengaum. Selain itu, ada citraan pengecapan pada baris 15, yaitu kata pedas. Seperti itu, Saudara Anas. Jadi seperti itu ya struktur fisik yang ada dalam puisi kepada peminta-minta. Nah, lalu struktur batin sudah, struktur fisik sudah. Lalu terkait bahasa konkret. Nah, jadi mohon maaf, bahasa konkret itu seperti apa ya kalau boleh tahu, Mbak? Mungkin kepada Mbak Kalita. Nah, iya, jadi bahasa konkret itu cukup dapat dipahamin ya untuk beberapa teman-teman di sini mungkin sudah paham. Jadi di dalam bahasa konkret itu terdapat rima dan bahasa figuratif. Mungkin Saudara Anas nih bisa menjelaskan atau tahu, kan pasti udah tahu kan apa itu rima, apa itu bahasa figuratif. Mungkin bisa dibantu jelasin ya. Nah, terkait rima dan bahasa figuratif ya, saya sudah pernah mendengarnya itu dan sudah tentunya dipelajari saat SMP. Nah, terkait rima, kalau dilihat dari puisi ini ya, secara keseluruhan didominasi dengan adanya vokal A dan U, sedangkan bunyi konsonan yang mendominasi dalam puisi ini yaitu bunyi T, K, dan D. Nah, asonansi A yang muncul ini terdapat pada baris puisi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 17, dan 18. Misalnya saja nih, saya contohkan pada baris pertama. Baik-baik, aku akan menghadap dia. Nah, dari situ kita jelas melihat banyak sekali asonansi huruf A. Lalu untuk asonansi huruf U di sini terdapat pada baris 3, 4, 13, 16, 19, dan 20. Jika saya contohkan, misalnya pada baris ketiga, yaitu, tapi jangan lagi tentang aku. Nah, kalau seumpamanya juga di baris keempat, nanti darahku jadi beku. Nah, di sini yang mendominasi adalah asonansi U, maksudnya yang berakhiran huruf U, seperti itu. Lalu jika dilihat ya, terdapat pengulangan asonansi di sini. Nah, pengulangan asonansi di sini berfungsi sebagai apa ya kalau tidak salah ini membuat sebuah rima yang teratur seperti itu. Jadi, misalnya nih pada baris pertama dan baris kedua. Nah, di situ terdapat bunyi vokal yang sama, yaitu vokal A. Dan
pada baris ketiga dan keempat berakhiran bunyi vokal yang sama pula, yaitu vokal U. Sehingga rima puisi ini mempunyai rima yang teratur, yaitu rima AABB. Nah, penggunaan gaya bunyi dengan variasi dan rima pada puisi tersebut menimbulkan sebuah kesan irama dan menciptakan irama yang indah seperti itu. Lalu ada bahasa figuratif ya, seperti Mbak Talita katakan tadi. Dalam puisi ini jika dilihat, bahasa figuratif yang muncul itu ada pada baris keempat dan 21, yang merupakan majas hiperbola yang bersifat berlebih-lebihan. Nah, munculnya majas hiperbola ini dari suatu larik darahku jadi beku. Nah, di sini merupakan contohnya majas hiperbola. Lalu ada juga sebuah majas repetisi ya pada. Nah, majas repetisi ini merupakan sebuah pengulangan kata seperti itu. Jika saya contohkan ini pada baris pertama ada kata pengulangan kata baik. Contohnya dalam konteksnya baik-baik, aku akan menghadap dia. Nah, kata baik di sini, kata baik yang berulang ini merupakan sebuah repetisi. Nah, itu saja sebuah penjelasan mengenai bahasa konkret yang ada dalam puisi kepada peminta-minta. Bukankah seperti itu ya Mbak Talita dan Mbak Fiska? Iya, menurut saya sudah benar seperti itu ya, pembahasan tentang rima dan bahasa konkret tentang puisi tersebut. Ya, menurut saya juga sudah seperti itu. Cukup hebat ini ya, Saudara Ana. Sudah paham dan langsung bisa menjabarkan contohnya. Terima kasih. Tidak usah berlebihan lah. Nah, terkait unsur fisik sudah, struktur batin sudah, bahasa konkret sudah. Jadi sudah cukup ya kajian stilistika pada hari ini. Baik, kawan sastra, tadi merupakan sebuah pembahasan yang cukup jelas ya mengenai apa sih itu stilistika. Nah, semoga pembahasan tadi bermanfaat bagi kawan-kawan sastra yang ada di rumah. Nah, untuk kawan-kawan sastra yang mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait stilistika, bisa langsung menghubungi nomor kami yang terdapat di link deskripsi. Nah, sepatah dua kata dari saya, bila stilistika membahas bahasa dalam sastra, maka cinta membahas bahasa dalam hati seseorang. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Saya undur diri, semoga bertemu di podcast sastra selanjutnya. Terima kasih. Dadah, Mbak Talita, Mbak Fiska.